Selamat datang dalam channel Katekese Katolik, di mana kita akan bersama-sama belajar tentang berbagai aspek iman kita, iman Katolik. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Shalom, teman-teman terkasih dalam Kristus, saya Romo Bayu Ope, dan selamat datang kembali di program Katekese Katolik yang dibawakan oleh Aquinas Center for Spirituality and Theology dan juga Faithline. Pada seri Katekese pertama ini kita akan bersama-sama belajar tentang Pekan Suci dan perayaan-perayaan yang ada di dalamnya. Episode lalu kita belajar bersama-sama tentang Minggu Palma. Sekarang kita akan lebih mendalami tentang Kamis Putih. Kenapa disebut Kamis Putih? Apa saja yang terjadi pada perayaan yang satu ini? Dan apa saja makna yang bisa kita pelajari dan hidupi dari misteri iman yang satu ini? Kamis Putih bersama dengan Jumat Agung dan Sabtu Suci dikenal sebagai Triduum Paskah. 3 hari yang menjadi satu kesatuan untuk membawa kita dalam perayaan misteri iman terbesar, yakni penebusan kita dan dunia. Kamis Putih memperingati setidaknya 3 hal penting. Pertama, Yesus yang menetapkan sakramen Ekaristi dalam perjamuan terakhirnya di ruang atas atau cenakulum di kota tua Yerusalem. Kedua, Yesus yang menetapkan sakramen imamat. Dan ketiga, Yesus yang memberikan perintah baru, yakni supaya kita saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Seperti Yesus sendiri telah mengasihi kita, demikian pula kita harus saling mengasihi. Berdasarkan Yohanes 13 ayat 34. Tetapi karena waktu yang terbatas, kita akan fokus pada satu topik saja, yakni Ekaristi. Dan ini pun pastinya tidak bisa membahas semua hal tentang Ekaristi dalam perjamuan terakhir. Perayaan ini disebut Kamis Putih. Kenapa putih? Ini mengacu pada warna liturgi yang digunakan pada Kamis ini. Pergantian warna dari ungu menjadi putih menjadi tanda bahwa masa Prapaskah telah mencapai puncaknya dan Triduum Paskah dimulai. Perayaan liturginya sendiri disebut sebagai Misa Kamis Putih atau dalam bahasa Inggris The Evening Mass of the Lord's Supper. Dan secara ideal perayaan ini dilaksanakan pada saat matahari terbenam, mengikuti teladan Yesus sendiri yang melaksanakan perjamuannya pada saat malam. Ini sesuai dengan apa yang dikatakan Paulus dalam suratnya kepada umat di Korintus. Pada malam ia diserahkan, ia mengangkat roti. 1 Korintus 11 ayat 23. Mengapa Tuhan Yesus merayakan perjamuan ini? Dan apa sebenarnya konteks dari perjamuan terakhir ini? Yesus bersama dengan para rasulnya merayakan apa yang disebut sebagai perjamuan Paskah Yahudi. Mari kita baca bersama Injil Lukas bab 22 ayat 7 sampai 13. Maka tibalah hari raya roti tak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, "Pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan." Kata mereka kepadanya, "Di manakah engkau menghendaki kami mempersiapkannya?" Jawabnya, "Apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia ke dalam rumah yang dimasukinya. Katakanlah kepada tuan rumah itu, Guru bertanya kepadamu, di manakah ruangan tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku akan makan Paskah?" Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan yang besar yang sudah lengkap. Disitulah kamu harus mempersiapkannya. Maka berangkatlah mereka dan mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Kemudian, Paskah Yahudi itu sebenarnya apa? Hari raya Paskah Yahudi adalah hari raya terbesar bagi bangsa Yahudi karena mereka mengenang kembali pembebasan Bani Ibrani dari perbudakan Mesir yang dipimpin
oleh Musa sebagai wakil dari Tuhan Allah. Kisah malam Paskah pertama Yahudi ini ditulis di kitab Keluaran bab 12. Dan tidak salah jika bacaan ini menjadi bacaan pertama dalam Misa Kamis Putih. Di Keluaran 12, Tuhan Allah sendiri memerintahkan Bani Ibrani untuk merayakan peristiwa penyelamatan ini dan memberikan rincian apa saja yang perlu dilakukan. Perayaan Paskah Yahudi sendiri dapat berlangsung selama 1 minggu, dan perayaan 1 minggu ini biasa disebut sebagai Hari Raya Roti Tak Beragi. Selama 7 hari, orang Israel tidak akan memakan roti beragi untuk mengenang nenek moyang mereka yang diperintahkan oleh Tuhan untuk pergi dari Mesir dengan membawa roti tak beragi. Mari kita melihat kembali bagaimana orang-orang Yahudi harus merayakan malam Paskah ini menurut kitab Keluaran 12. Pertama, orang-orang Yahudi berkumpul sebagai satu keluarga. Kedua, bagi setiap keluarga ada anak domba yang tidak bercela yang berusia 1 tahun yang akan dikurbankan, dan kemudian darahnya dioleskan pada tiang pintu dan ambang pintu. Darah ini yang akan menyelamatkan Bani Israel dari kematian anak sulung yang menyerang bangsa Mesir. Tetapi tidak hanya berhenti di situ saja, ada yang ketiga. Yang ketiga, kemudian domba tersebut dipanggang dan menjadi santapan oleh satu keluarga dengan roti tak beragi sampai habis. Nah, jika tidak habis, domba pun harus dibakar. Tentunya perjamuan Paskah pada zaman Yesus atau pada abad pertama Masehi sudah mengalami sedikit perubahan, tetapi esensinya tetap ada. Perjamuan Paskah tetap menjadi perjamuan keluarga dan akan menyantap anak domba yang telah dikurbankan. Inilah perjamuan Paskah yang Yesus rayakan di ruang atas atau cenakulum bersama para muridnya. Namun jika kita perhatikan dengan seksama, ada beberapa hal baru yang dilakukan Yesus dalam perjamuan Paskah ini. Apa saja hal-hal itu? Pertama, Yesus makan bersama dengan para rasulnya. Ini menandakan bahwa Yesus membentuk keluarga barunya, yakni mereka yang percaya kepadanya dan juga ikut dalam perjamuan Paskahnya. Kedua, tidak ada anak domba dalam perjamuan terakhir Yesus. Kenapa? Karena Yesus sendirilah sang anak domba Allah yang akan dikurbankan. Tidak heran jika Yohanes Pembaptis pada Injil Yohanes bab 1 ayat 36 mengatakan bahwa Yesus adalah anak domba Allah yang menebus dosa dunia. Dan dengan darahnya kita diselamatkan dari kematian, seperti darah anak domba yang menyelamatkan Bani Israel di Mesir. Dan jangan lupa yang ketiga, bahwa domba yang dikurbankan harus dimakan oleh semua yang mengikuti perjamuan. Yesus yang menyadari bahwa dirinya adalah anak domba Allah, kemudian menyempurnakan perjamuan Paskahnya dengan memberikan dirinya sebagai makanan. Dan Yesus pun mengucapkan kata-kata yang terus menggema sampai saat ini. Inilah tubuhku, inilah darahku. Kita akan mendengar sekali lagi kata-kata ini di bacaan kedua pada Misa Kamis Putih yang diambil dari surat Rasul Paulus yang pertama kepada umat di Korintus bab 11 ayat 23 sampai 26. Tentunya ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Katekismus Gereja Katolik. Pada keesokan harinya, Yohanes Pembaptis melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Dengan demikian ia memberi kesaksian bahwa Yesus adalah hamba Allah yang membiarkan diri dihantar dengan diam ke tempat pembantaian dan menanggung dosa banyak orang. Dan serentak pula domba Paskah, lambang penebusan Israel pada Paskah pertama. Seluruh kehidupan Kristus adalah ungkapan perutusannya untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Karena di situ Yesus menetapkan Ekaristi, perjamuan ini dikenang sebagai perjamuan Tuhan yang disebut juga sebagai Ekaristi. Tetapi perjamuan terakhir tidak lengkap tanpa Yesus yang mencuci
kaki para muridnya. Kisah ini tertulis dalam Injil Yohanes bab 13. Akan menjadi bacaan Injil kita pada Misa Kamis Putih ini. Kenapa Yesus perlu mencuci kaki para muridnya? Mencuci kaki adalah bagian yang sangat wajar pada zaman Yesus. Jalan-jalan di Palestina berdebu dan kebanyakan orang mengenakan sandal terbuka, sehingga kaki akan dengan mudah menjadi kotor. Salah satu bentuk penghormatan kepada tamu yang datang adalah sang tuan rumah akan memerintahkan pelayannya atau budaknya untuk mencuci kaki tamu tersebut. Terkadang seorang istri akan mencuci kaki suaminya sepulang dari kerja, atau anak akan mencuci kaki orang tuanya, atau seorang murid mencuci kaki gurunya sebagai tanda hormat. Tetapi tidak pernah ada seorang tuan rumah yang mencuci kaki tamunya atau guru mencuci kaki muridnya. Tidak heran jika Petrus langsung bereaksi dan menolak untuk dibasuh. Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Yohanes 13 ayat 6. Tapi kemudian Yesus berkata, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Yohanes 13 ayat 7. Kemudian Yesus menjelaskan kenapa melakukan hal ini. Jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah guru dan Tuhanmu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Yohanes 13 ayat 14-15. Yesus memberikan teladan kerendahan hati yang menjadi dasar dari pelayanan. Kegiatan membasuh kaki para murid menjadi sebuah kegiatan simbolis yang menunjuk pada kerendahan hati dari Tuhan sendiri yang rela menjadi manusia, bahkan mau memberikan hidupnya disalib untuk melayani dan menyelamatkan kita manusia. Hal yang menarik dari liturgi Misa Kamis Putih adalah setelah perayaan komuni, setelah menerima komuni, perayaan ini tidak ditutup dengan berkat dan pengutusan, tetapi ada prosesi atau perarakan sakramen Maha Kudus menuju tempat tuguran atau tempat reposisi. Di sini sakramen Maha Kudus akan diistirahatkan dan kemudian umat dipersilahkan melakukan tuguran atau berjaga-jaga di hadapan sakramen Maha Kudus. Ibadat tuguran ini mengenang Yesus yang berdoa di Taman Getsemani dalam sakratul mautnya. Kita ingin menemani Yesus dengan berjaga-jaga bersama dengan Dia. Kemudian perlu diingat sekali lagi bahwa liturgi Ekaristi Kamis Putih tidak ditutup oleh berkat dan pengutusan. Ini berarti liturgi belum selesai dan terus berlanjut keesokan harinya dan bahkan berlanjut sampai malam Paskah. Benar bahwa Kamis Putih, Jumat Agung, dan malam Paskah memiliki tata ibadat yang berbeda dan memperingati hal yang berbeda juga. Tetapi intinya, 3 hari ini merupakan satu rangkaian penting yang mengenang bagaimana Allah menyelamatkan kita dan dunia. Inilah Triduum Paskah yang kita rayakan bersama-sama. Demikian katekese Katolik kita untuk Kamis Putih. Tentunya ada banyak hal yang bisa kita bahas dan dalami, tetapi apa yang sudah dijelaskan semoga dapat membawa kita lebih dalam permenungan, dan semoga di saatnya kita menghadapi dan bergulat dengan pandemi COVID-19 ini, bagi teman-teman kita semakin dikuatkan, semakin diteguhkan. Dan tentunya bagi teman-teman yang memiliki saran dan pertanyaan, bisa langsung ditulis di bagian komen di bawah. Dan jangan lupa untuk like dan juga subscribe YouTube account ini, channel ini, atau follow account IG kita untuk mendapatkan katekese berikutnya. Tuhan sertamu, kita semua diberkati oleh Allah, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.